Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masih belajar atau mengkaji tentang bab wilayah dan perwilayahan. Kali ini kita akan membahas tema tentang pembangunan wilayah berkelanjutan. Sebelumnya kita kaji dulu apa itu pembangunan. Pembangunan itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara secara bijaksana. Tujuan utama dari pembangunan itu adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga dapat menunjang kehidupannya. Pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dalam melakukan pembangunan itu diharapkan tidak merusak dan tidak mengurangi kualitas lingkungan untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Karena itu pembangunan berkelanjutan jadi harus mempertimbangkan 5 prinsip atau kriteria, yaitu yang pertama adalah faktor abiotik lingkungan. Yang kedua yaitu faktor biotik lingkungan. Yang ketiga harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya. Yang keempat mempertimbangkan sosiologi. Dan yang kelima mempertimbangkan faktor ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh 5 ide pokok. Yang pertama adalah proses pembangunan ini haruslah berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, bahwa sumber daya alam ini, atau perlu diingat bahwa sumber daya alam ini memiliki ambang batas. Artinya, ya suatu saat sumber daya ini pasti akan habis, dan masanya habis. Yang ketiga, yaitu kualitas lingkungan ini haruslah berkorelasi atau berhubungan terkait dengan kualitas hidup. Yang keempat, haruslah memungkinkan pemulihan alternatif. Alternatif lain dalam untuk memulihkan lingkungan tadi. Dan yang kelima, yaitu pembangunan berkelanjutan ini haruslah mengandalkan transgenerasi, peralihan generasi. Oke. Permasalahan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ini, banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses transportasi. Kemudian adanya karena kepadatan penduduk. Yang ketiga, adanya kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin. Wilayah ini miskin sumber daya. Yang keempat, ini belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan yang kelima, belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah itu. Masalah yang kedua, ini belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Ada banyak faktor, adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi. Yang kedua, hal ini disebabkan karena belum adanya sikap profesionalisme dalam kewirausahaan. Yang ketiga, belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah. Yang keempat, belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan. Kemudian yang kelima, masih lemahnya koordinasi, sinergi dan kerjasama antar pelaku pembangunan kawasan. Yang keenam, masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap model pengembangan usaha. Yang ketujuh, adanya karena keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik serta ekonomi. Dan yang kedelapan, disebabkan karena ini belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antara wilayah maupun antar negara. Masalah yang ketiga yaitu adanya kesenjangan pembangunan antar daerah dan kota. Hal ini disebabkan karena ini
lemahnya atau kurangnya infrastruktur dan kelembagaan yang ada di desa maupun di kota tersebut. Sementara masalah yang keempat, ini adalah rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Hal ini menyebabkan menurunkan kualitas degradasi dan kuantitas depresi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Rendahnya pemanfaatan tata ruang ini akan berdampak terhadap menurunkan kualitas degradasi dan kuantitas sumber daya alam di lingkungan tersebut. Karena itu maka perlu adanya rencana tata ruang wilayah atau RTW. Tujuan dari RTW itu apa? Ini adalah supaya lahan yang digunakan ini sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan peruntukannya. Karena seringkali kita lihat ada kenyataan bahwa lahan ini tidak digunakan sesuai dengan yang tertera atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Oke, sekian materi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.